Pemerkosa yang baru bebas ini mulai mengincar seorang wanita penyervis pemurni air. Dia mengobrol santai, namun saat tahu wanita itu bersuami, dia langsung menunjukkan ekspresi senang. Merasa aneh, si wanita melihat gelang kaki elektronik pria itu, dan merasa sangat ketakutan. Saat pria itu berdiri, wanita itu gemetar dan bergegas pergi. Ternyata pria itu berdiri hanya untuk menutup dan mengunci pintu rumah. Saat dia hendak melancarkan aksi bejatnya, dua polisi pengawas muncul tepat waktu. Melihatnya, wanita itu pun kabur. Li Dao tahu dia ketakutan. Dialah yang mengejar dan menenangkan wanita itu, sehingga perasaan wanita tersebut menjadi lebih baik, dan akhirnya ia pun pergi dengan mobilnya. Sementara itu, pemerkosa bernama Park Bucheng ini, karena perbuatannya digagalkan, justru melampiaskan amarahnya kepada polisi. Saat polisi sedang memeriksa borgol kakinya, Park Bucheng langsung menyerang polisi itu dengan kejam. Untung saja Li Dao muncul tepat waktu, sehingga rekannya tidak sampai menjadi korban kekejaman Park Bucheng. Park Busung, yang berbaring di tanah, merasa marah. Dia berteriak bahwa polisi tidak menghormati hak asasi manusianya, dan bahwa pengawasan harian itu mencekiknya. Li Dao mengabaikannya, berbalik, dan pergi bersama rekannya. Keesokan harinya, Park Busung mengumpat tetangganya karena tidak bermoral lantaran sebuah paket menghalangi jalan. Tiba-tiba, dia melihat sebuah paket untuk dirinya sendiri. Park Busung bingung siapa yang mengiriminya sesuatu. Dengan rasa ingin tahu, dia membuka paket itu dan menemukan sebuah pistol yang belum dirakit di dalamnya. Hal ini langsung membuat Park Busung bersemangat. Namun ia cepat merakit senjata saat militer. Demi berlatih, Park Busung ke gunung terpencil hingga dipantau polisi terus-menerus yang membuatnya kesal. Ia pun cerdik memilih lokasi latihan tentara agar bisa ikut menembak tanpa hambatan. Tiba, Park Busung hampir sampai rumah dengan taksi. Kemudian, petugas polisi yang mengawasinya menelepon lagi, mengingatkannya bahwa jam malam sudah dekat dan dia harus pulang dalam waktu 20 menit. Pengawasan ini terasa mencekik. Setelah menutup telepon, dia sangat marah. Dia hampir sampai rumah dan melihat borgol di kakinya. Tiba-tiba dia mendapat ide yang berani. Jadi, alih-alih pulang, Park Busung memilih untuk tidak pulang. Seorang polisi wanita memperhatikan bahwa dia tidak sedang dalam perjalanan pulang dan segera menelepon Li Dao. Dia mengikuti lokasi yang diberikan oleh polisi wanita itu, tetapi pria itu sedang menuju ke pusat kota. Firasat Li Dao buruk karena banyak senjata api muncul tiba-tiba. Ia menduga Park Busung memilikinya. Polisi wanita melihatnya di keramaian lalu menghilang. Li Dao bingung kemana dia pergi. Pencariannya nihil hingga polisi lain menemukannya. Li Dao terkejut. Pemerkosa bersenjata membantai kantor polisi adalah kejadian langka bahkan di film. Namun itulah kenyataannya. Saat masuk kantor polisi, Park Busung mendengar dua polisi mengeluh harus lembur karena dirinya. Mendengar itu, ia langsung mengeluarkan senapan mesin. Punyamu? Dan itu dialog ucapannya. Dialog itu adalah kalimat yang setiap hari diucapkan oleh petugas pengawas saat menelepon. Park Busung ingin mencari tahu siapa orang yang menelepon itu. Setelah memastikan identitas petugas pengawas, dia langsung menembak. Kedua orang itu pun tewas seketika. Pada saat itu, Li Dao tiba tepat waktu. Tapi bagaimana pistol bisa melawan senapan mesin? Saat itu masih ada banyak polisi di dalam kantor polisi. Namun kekuatan tembakan Park Busung benar-benar terlalu hebat, sehingga Li Dao terpaksa mengambil risiko dan menerobos keluar. Akhirnya, dia menemukan senjata yang sebelumnya disita dari kasus sebelumnya, sebuah senjata yang cukup untuk menandingi Park Busung. Hanya saja senjata itu harus dirakit di tempat. Sementara itu, Park Busung menemukan kepala polisi yang terluka. Saat dia hendak menembak kepala polisi, seorang polisi wanita diam-diam mengangkat pistolnya. Park Busung yang marah menembak secara brutal, memaksa para polisi segera berlindung di balik meja. Pada saat itu, Li Dao telah selesai merakit senjatanya. Kepercayaan dirinya pun meningkat pesat dan dia langsung menembak kaki kepala polisi. Setelah itu, dia menembak lampu kantor agar menjadi gelap sehingga rekan-rekannya bisa melarikan diri. Kini, Park Busung tampak kebingungan di dalam kegelapan. Park Busung terpojok di balik meja. Li Dao memberinya kesempatan terakhir untuk menyerah agar dihukum ringan. Saat Park menyerahkan senjata, Li Dao mendekat waspada. Namun lawannya tiba-tiba menghilang. Saat Li Dao bingung, ternyata dia sudah menodongkan pistol ke kepala polisi. Di saat kritis ini, Li Dao menembak Park Busung. Tak jauh dari sana, pria berkacamata merekamnya. Li Dao pun ditangkap atasannya karena memakai senjata ilegal. Siapa pengirim senjata itu? Sementara itu, seorang siswa dipaksa ketua geng makan ulang. Ia meminta bantuan guru, tapi sang guru malah menyuruh jangan buang makanan karena guru tak peduli. Biarlah semua hancur. Ah Jeng pulang dan mengambil senapan di laci. Lalu ia menaruh senapan mesin itu ke tas Ben. Ibunya berpesan agar pulang lebih awal untuk makan masakan favoritnya. Seolah tahu nasibnya, Ah Jeng memeluk ibunya erat. Saat gerbang sekolah dikunci, ia membuka tasnya. Seorang siswa bilang, wali kelas mencarinya. Lalu Ah Jeng pun pergi menuju ke kantor wali kelas. Sementara itu, ketua geng sedang memasukkan tisu toilet ke tas Ah Jeng di toilet. Saat kembali, Ah Jeng melihat sahabatnya, Xiao Pang, dirundung di kelas sebelah. Merasakan hal yang sama, ia langsung memutuskan menyingkirkan para pengganggu itu. Namun saat mengambil tasnya, Ah Jeng merasa beratnya berbeda. Ternyata senjatanya hilang. Saat itu, ketua geng masuk membawa senapan mesin. Di Korea, karena senjata api dilarang, semua mengira itu mainan dan tidak takut. Hanya Ah Jeng yang tahu kebenarannya. Ia mundur ketakutan, memohon agar tidak menembak. Apa yang harus dilakukan? Lakukan banyak hal. Tangan. Si pembuli tercengang mendengar tembakan padahal ia belum menarik pelatuk. Tanpa pikir panjang, ia menembak yang total. Tak menyangka itu pistol asli. Saat ia hendak menghajar Ah Jeng, siswa lain lari ketakutan. Ternyata si gendut kelas sebelah sudah beraksi lebih dulu mendekati pembulinya. Meski korban memohon maaf, si gendut tetap menembak. Baginya, maaf tak cukup. Jika polisi saja tak berguna, ia pun lepas kendali dan menembak siapa saja karena dendam tak ada yang menolongnya saat dibuli. Melihat itu, si pembuli Ah Jeng langsung mengumpankan anak buahnya demi menyelamatkan diri. Semua orang berlari sekuat tenaga. Hanya Ah Jeng yang terpaku di tempat. Si gendut melihatnya dan perlahan berjalan mendekat. Ia mengatakan bahwa gerbang sekolah sudah dikunci olehnya dan semua kuncinya sudah dipatahkan. Sambil berkata
Berkata begitu, ia menyerahkan sebuah pistol revolver kepada Ajen. Si gendut jadi dewa pembunuh berkat. Setiap hari, Ajen selalu diintimidasi oleh preman sekolah yang memaksanya diam-diam memotret bagian bawah rok teman sekelas demi menarik perhatian dan mendapatkan keuntungan. Si gendut juga sering dipaksa mencuri pakaian dalam teman sekelas. Namun kompromi mereka berdua tidak membuat si preman berhenti. Hal ini justru membuat preman sekolah makin melunjak. Ia menyuruh mereka mencuri KTP orang tua demi pinjaman motor. Karena takut, keduanya terpaksa setuju dan akhirnya menjadi sahabat. Saat ke warung ibunya, Ajen berniat mengambil KTP. Namun ia sadar bunga pinjaman sangat tinggi dan tak tega pada ibunya. Ia hanya mengambil 50.000 won sehingga dipukuli preman itu. Meski begitu, Ajen lega tak melibatkan ibunya. Namun besoknya, ia malah dipukul si gendut. Ajen tak menyangka sahabatnya sendiri berkhianat. Melihat ekspresi si gendut, Ajen sadar temannya diancam preman sekolah. Si gendut akhirnya bergabung menjadi anak buah mereka dan Ajen pun kehilangan sahabatnya. Suatu hari, ia menerima paket misterius berisi senapan mesin yang membuatnya percaya diri. Saat preman sekolah kembali mengancam, untuk pertama kalinya ia berani melawan. Tolonglah, kamu pasti sudah tahu kan. Nah, si preman mau menghajar. Guru kelas sebelah lewat, memaksa preman itu melepaskan Ajen. Tak terima, ia menodongkan pisau dan memaksa Ajen menghina guru bahasa Inggris dengan sebutan Wang Zai Xiao Xiao. Namun Ajen menolak karena ia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. 700 orang akan mendukungnya. Akima, biarkan aku sibuk, Akima. Sepulang sekolah, Xiaopang menemui Ajen dan mengaku terpaksa melakukannya. Ia memuji keberanian Ajen hari ini. Ajen membalas bahwa tinju Xiaopang cukup kuat untuk melawan Xiaopang. Tiba-tiba, percakapan terganggu perkelahian preman di jalan. Mereka segera mendekat untuk menonton. Tanpa sadar, seseorang mengamati mereka dari seberang. Orang itu lalu mendaftar di tempat latihan senapan angin terdekat. Ia menyiapkan senapan dengan lancar. Malam ini, ia pasti akan jadi yang paling mencolok. Tepat saat mereka semua sedang sibuk mencari sosok pria itu dan terus berseru kagum tentang betapa sangat tampaknya dia, yang terasa sama sekali berbeda dengan budaya feminin di negara asal mereka. Tiba-tiba saja, dia muncul secara mengejutkan tepat di antara mereka semua. Sekelompok preman yang merasa menang jumlah mencoba menyerang. Namun Wenbei justru dengan cepat mengalahkan mereka. Beruntung Wenbei tidak memakai senjata asli. Usai bertarung, Ajen meminta diajarkan cara menembak. Wenbei pun membawa mereka ke lapangan latihan senapan angin, di mana Ajen berlatih serius hingga cepat menguasainya. Wenbei mendekati Xiaopang yang penurut karena lebih berpotensi, hingga terciptalah seorang pembunuh. Saat gerbang terkunci, siswa lari panik. Xiaopang mengejar mereka membawa senapan mesin. Detektif Lin Chao tiba dan mendobrak pintu. Wenbei yang misterius datang memberi petunjuk masuk. Di sini jelas terlihat Wenbei adalah dalangnya. Siswa yang tertinggal akhirnya berkumpul di perpustakaan. Xiaopang baru saja ingin menembak, namun ia mendapati pelurunya macet, jadi ia pun mengganti dengan senapan yang lebih kuat. Di perpustakaan, Xiaopang tak langsung menyerang. Ia hanya meminta si pengganggu diserahkan. Wali kelas mencoba membujuknya, namun dialah orang yang paling dibenci Xiaopang. Setiap kali mengadu dibully, wali kelas mengabaikannya. Saat ia terus berkelit, kemunafikannya memicu amarah Xiaopang. Lin Shengwang, si penyair ini. Pada saat itu seorang Mengungkap posisi perundung, siswa lain memarahinya, menyebutnya bodoh sebab posisi mereka ketahuan. Namun Xiaopang hanya ingin balas dendam pada perundung itu. Akhirnya, si perundung terpojok. Saat Xiaopang hendak menarik pelatuk, Li Daojing muncul di belakangnya. Li Daojing mengosongkan magasinnya, membuat siswa lain berani berdiri. Si pengganggu mencoba pergi tanpa berterima kasih, tapi langsung terpental kembali ke dalam. Muncul sebuah pistol yang ternyata dipegang oleh Ajen, korban perundungannya selama ini. Bayangkan jika Korea Selatan melegalkan senjata api. Saat hakim membebaskan pembunuh keluarganya, wanita ini menerobos ruang sidang dan langsung menuntut keadilan dengan senjatanya. Wanita ini nekat menghadang mobil mewah bos yang tak bertanggung jawab atas kematian putranya. Meski hanya menuntut maaf, sang bos malah menyuruh sopir menabraknya. Putus asa, ia mengeluarkan pistol. Namun sang bos tak percaya itu senjata asli. Kapolres pun tidak. Putrinya ditipu habis-habisan hingga tewas, membuat sang kepala polisi sangat terpukul dan berduka. Karena penipu itu lolos dari hukum, ia pun segera berniat untuk membalaskan dendamnya. Saat hendak menembak, Li Dao, mantan anak buahnya, datang untuk mencoba membujuknya agar ia tetap percaya pada keadilan. Namun, Wenbei sang dalang pengirim senjata ternyata tidak menyetujui hal tersebut. Ia ingin menciptakan utopia yang adil versinya sendiri. Ia pun segera muncul di sana dan menembaki Li Dao beberapa kali. Melihat kejadian itu, kepala polisi langsung melindungi Li Dao. Namun Wenbei tetap menembak habis seluruh pelurunya. Saat kepala polisi roboh, Li Dao marah besar tapi tak berdaya. Mereka pun jatuh bersama. Wenbei sengaja tak mengenai bagian vital agar Li Dao bisa melihat masa depan. Ia lalu memanggil wartawan dan berkata di depan kamera bahwa siapapun yang butuh senjata untuk menegakkan keadilan akan dikirimkan. Truk senjata pun mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ada yang menguji kekuatan senjata, ada juga yang balas dendam. Dalam waktu singkat, angka kematian nasional pun mulai melonjak. Hal ini memicu munculnya dua faksi, yaitu faksi radikal dan faksi konservatif. Faksi konservatif merasa hukum sudah cukup untuk melindungi mereka, sementara faksi radikal yakin hanya senjata yang bisa melindungi keluarga dengan lebih baik. Karena tidak ada yang mau mengalah. Setiap hari mereka berdemonstrasi di alun-alun. Wenbei merasa puas melihat ini, meski tujuannya belum sepenuhnya tercapai. Seiring banyaknya senjata, orang-orang yang melakukan kesalahan tanpa rasa sesal, seperti pengendara mobil mewah yang arogan, langsung ditembak mati. Bahkan pelaku perundungan remaja pun tidak luput dari hukuman, meski sebagian orang merasa itu terlalu berlebihan. Hal ini memicu perdebatan besar hingga puluhan ribu orang berkumpul di alun-alun untuk melakukan pidato sengit dengan slogan-slogan mereka yang sangat jelas.
Saat waktunya tiba, Wenbei menyuruh anak buahnya membawa truk kargo besar. Ketika semua orang menebak isinya, Wenbei pun bicara. Seketika itu juga, baik kelompok radikal maupun konservatif langsung berebut senjata, hingga suasana menjadi sangat kacau balau. Meskipun pembagian dilakukan secara teratur,